kasih kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dalam kegiatan kita pagi ini, yaitu sharing informasi beasiswa Australia Award. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Australia Awards Indonesia, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, beserta Ikatan Mahasiswa Australia Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya membacakan kembali tata tertib kegiatan kita pagi hari ini sebagai berikut. Akses Zoom akan dibuka 30 menit sebelum acara dimulai. Peserta diharapkan setidaknya sudah standby paling lambat 15-20 menit sebelum kelas dimulai. ID peserta harus menggunakan nama asli sesuai form pendaftaran, bukan nama perangkat atau nama institusi. Link Zoom tidak boleh dibagikan kepada orang lain yang bukan peserta terdaftar. Peserta yang mendapat akses Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan pada saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara, mute, dan gambar selama proses webinar ini berlangsung. Semua peserta webinar yang mengikuti siang pagi hari ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama dari instansi mana atau organisasi mana dan pertanyaannya secara ringkas pada kolom chat. Kami moderator akan menyampaikan kepada pembicara pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin kami akan memilih yang sama mengingat waktu yang terbatas. Dianjurkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan earphone supaya suaranya lebih jelas. Baik, untuk acara pertama yaitu sambutan dari Yayasan Bakti. Telah hadir bersama kita pagi ini adalah Bapak Muhammad Yusran Alaitupa, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti. Setelah itu kemudian akan ada sambutan dari IKAMA dan pemaparan dari narasumber dari Australia Awards Indonesia, Ibu Tuti Rahaju, Targeting and Scoping Manager Australia Awards in Indonesia. Sebagai acara pertama, persilahkan kepada Bapak Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang untuk semua peserta seri informasi beasiswa Australia Awards dari berbagai wilayah di tanah air. Peserta kali ini banyak sekali dan beragam. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa seri informasi beasiswa Australia Awards ini terlaksana atas kerjasama Australia Awards dengan IKAMA atau Ikatan Alumni Mahasiswa Australia Provinsi Sulawesi Selatan dan Yayasan Bakti. Nah, untuk itu kami mau mengucapkan terima kasih kepada Australia Awards. Di sini ada Ibu Tuti Rahayu, Targeting and Scoping Manager. Lalu ada Ibu Riantisa Wikautsara, ada Communication and Promotion Coordinator. Ibu Tuti dan Ibu Riantisa akan menjadi narasumber kita hari ini untuk kegiatan hari ini. Mereka berdua dari Australia Awards. Terima kasih juga untuk Pak Dede Kurniawan ya dari Australia Awards. Tolong nanti beliau kalau tidak ikut mungkin akan disampaikan oleh Bu Tuti dan Mbak Riantisa ke Mas Dede. Saya mau terima kasih juga kepada IKAMA Sulawesi Selatan, ada Prof. JJ, Prof. Jamaluddin Jompa. Kalau beliau tidak ikutan, mungkin ada Pak Ili di sini yang bisa mewakili beliau dari IKAMA dan Ibu Sahraini, Ibu Eni, yang selama ini yang paling setia memfasilitasi kegiatan ini bersama dengan Yayasan Bakti. Ibu Eni, terima kasih. Ya, Pak, makasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota, kawan-kawan anggota IKAMA Provinsi Sulawesi Selatan. Biasanya kegiatan sharing informasi beasiswa Australia Award seperti ini kita laksanakan offline ya, face to face di kantor Yayasan Bakti. Tapi karena kita semua sekarang dalam situasi pandemi COVID-19, pertemuan offline
tidak mungkin untuk dilakukan, jadi dilaksanakan dengan kegiatan simpul informasi via aplikasi Zoom. Ternyata melalui aplikasi pesertanya membludak banyak sekali. Mungkin ke depan kita sebaiknya melakukannya lewat aplikasi online supaya makin banyak orang yang bisa dijangkau ya, Bu Tutia dan Mbak Eni. Ya, minta maaf karena banyak sekali pendaftar, lebih dari 500 mungkin sampai 700-an, tapi karena akun Zoom kami hanya bisa mengakomodir sampai dengan 500 peserta. Tapi rekaman kegiatan ini bisa dilihat di YouTube Bakti. Informasi linknya akan disampaikan melalui media sosial Bakti, lewat Facebook Yayasan Bakti, dan Instagramnya @infobakti. Saya tidak mau lama-lama ngobrol atau menyambut Bapak Ibu semua, karena ini yang paling penting adalah sharing informasi dan diskusi, tanya jawab di sini untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan pendaftaran beasiswa ini. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih untuk Australia Award, Ibu Tuti dan Ibu Riantisa, lalu dengan IKAMA Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. JJ, Pak Ili, Ibu Eni, dan teman-teman tim Bakti yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sukses untuk kawan-kawan peserta semua. Mudah-mudahan lamaran Anda, meskipun tidak bisa semua sekaligus, tapi perlahan-lahan Anda semua akan diterima untuk mendapatkan beasiswa ke Australia. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi dari wabah ini. Sukses untuk semua. Selamat berdiskusi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusran Laitupa, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah mari kita dengarkan sambutan dari IKAMA Provinsi Sulawesi Selatan dibawakan oleh Ibu Siti Syahreni. Kepada Ibu Syahreni, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim karena acara ini berhasil dilaksanakan pada hari ini. Semoga berjalan lancar dan sukses. Dan terima kasih kepada teman-teman di Yayasan Bakti, Ibu Susan, Mbak Marni, dan seluruh tim di Yayasan Bakti telah mengundang IKAMA Sulsel untuk bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan ini. Bersama saya di sini ada juga teman-teman Pak Ilham Alimuddin, Ibu Rufika, Ibu Rafika, dan beberapa teman sebenarnya yang sudah kami akan untuk bisa sejak Februari sudah banyak aplikan sebenarnya yang menchat saya secara pribadi. Diadakan di Bakti lagi, Bu. Tapi karena keadaan COVID sehingga akhirnya tidak bisa terlaksana secara fisik. Alhamdulillah hari ini sudah bisa dilakukan. Jadi semoga teman-teman yang berminat untuk melamar beasiswa Australia Award memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, dan semoga makin banyak yang bisa lolos masuk shortlisted dan menjadi awardee dari Australia Awards ini. Kami dari IKAMA sebagai alumni standby di sini untuk merespon kalau ada yang memang bisa kami respon. Namun tentu saja perhatian utama kita adalah dari penjelasan Ibu Tuti dan Ibu Riantisa. Demikian, selamat bersumeria. Mari kita sama-sama belajar dari informasi yang ada ini. Demikian, banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Marni. Terima kasih Ibu Eni. Baik, terima kasih Ibu Siti Syahreni mewakili IKAMA Provinsi Sulawesi Selatan sudah memberikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya kita melangkah ke bagian inti, yaitu sharing informasi beasiswa Australia Awards yang akan dibawakan oleh Ibu Tuti Rahayu. Beliau adalah Targeting and Scoping Manager Australia Awards di Indonesia. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Marni, Pak Yusran, dan Mbak Eni. Selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami diundang untuk
hadir pada webinar kesempatan hari ini. Ini kesempatan kami untuk membagikan informasi lagi mengenai Australia Award. Mungkin sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri, saya Tuti Rahayu. Rekan kami juga ada di forum ini, ada panggilannya Mbak Pika, tapi di sini terdaftarnya Rianti ya. Nanti beliau yang akan membantu untuk memberikan penjelasan pertanyaan yang diajukan dari peserta. Baik, saya akan segera mulai untuk penjelasannya. Kebetulan saat ini Australia Award sedang dibuka pendaftarannya. Sebetulnya sudah ditutup sejak 30 April, tapi karena masa pandemi, kedutaan memutuskan untuk memperpanjang pendaftaran sampai 30 Juni. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hari ini hadir, apabila berminat untuk mendaftar beasiswa ini masih ada kesempatan untuk beberapa hari untuk bisa menyelesaikan aplikasinya. Jadi kami tutup nanti sampai 30 Juni. Baik, saya akan presentasikan. Ya. Saya ingin menyampaikan informasi tentang Australia Award sendiri, khususnya untuk program jangka panjang. Jadi Australia Awards in Indonesia. Tadi saya lihat di chat ada yang bertanya ini ADS atau AAS gitu ya. Sebetulnya ini anak turunnya ADS, jadi nanti saya akan jelaskan. Ini memang namanya sekarang Australia Awards in Indonesia atau beasiswanya Australia Awards Scholarship. Tapi sebetulnya ini adalah sebelumnya awalnya disebut sebagai ADS. Memang lebih lama dikenal sebagai ADS. Sebelum berlanjut ke beasiswanya, mengapa masih banyak peminat yang akan belajar di Australia gitu ya? Apa sih peluangnya gitu ya? Apa sih alasannya? Kami mengumpulkan hasil survei dan untuk para pelajar di Indonesia, khususnya Indonesia Timur ya, untuk yang akan merencanakan studi di luar negeri, mereka masih banyak yang mempertimbangkan untuk belajar di Australia. Salah satu alasannya adalah mungkin terlalu dekat ya, mungkin dekat jaraknya antara Australia dengan Indonesia. Namun daripada itu juga ada hasil survei yang menyebutkan bahwa pelajar Indonesia yang menyatakan puas dengan kualitas pembelajaran dan kehidupan di Australia itu ada 91,1%. Kemudian juga ada banyak bidang studi, 22.000 bidang studi yang bisa dipilih kalau Bapak Ibu sekalian akan melanjutkan studi ke Australia. Selain itu ada 1.100 institusi pendidikan tinggi yang bisa dipilih. Dan kalau dari kehidupannya, 7 dari 100 universitas terbaik di dunia berada di Australia dan 7 dari 100 kota pelajar terbaik di dunia juga berada di Australia. Nah, itu tadi alasan-alasan mengapa masih banyak pelajar dari Indonesia yang mempertimbangkan untuk menetapkan Australia sebagai tujuan studinya untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Peluang beasiswa dari pemerintah Australia sebetulnya tidak hanya Australia Award, jadi ada Australia Award, ada ASIAR, tapi untuk pagi ini, hari ini, saya akan fokus untuk menjelaskan mengenai Australia Award Scholarship. Australia Award Scholarship ada dua tipe scholarship ya, scholarship untuk jangka panjang dan scholarship untuk jangka pendek atau studi singkat. Saya akan fokus lagi pada studi jangka panjangnya. Nah, sekilas tentang beasiswa Australia Award sendiri, program ini merupakan program beasiswa internasional untuk Indonesia yang terlama karena sejak tahun 2019 tahun 60-an itu sudah dimulai program ini dan
memang namanya belum Australia Award waktu itu, jadi ada transisinya mulai dari Colombo Plan, kemudian berubah nama menjadi ADS, kalau Bapak Ibu sekalian banyak mengenal nama tersebut. Sejak tahun 2014 berubah nama menjadi Australia Awards in Indonesia. Program studi yang dibiayai dengan beasiswa ini adalah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka panjang khusus untuk S2 dan S3. Banyak pertanyaan yang menanyakan apakah ada beasiswa untuk S1, kami tidak menyediakan beasiswa untuk S1. Nah, untuk studi S2 dan S3 ini semuanya dilakukan di Australia. Lagi-lagi kami tidak membiayai beasiswa untuk studi di Indonesia. Jadi semuanya, baik itu yang S2 maupun S3 akan belajarnya di Australia. Nah, tujuannya apa program ini? Tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen hubungan dua negara antara pemerintah Australia dengan pemerintah Indonesia. Untuk program jangka panjangnya Australia Award, tidak ada batasan usia bagi pendaftar. Ini yang sering ditanyakan dan banyak yang nggak percaya, benar Bu, nggak ada batasan usia. Benar, kami tidak lagi memberikan persyaratan untuk batasan usia. Tidak ada batasan jumlah berapa kali mendaftar, jadi kalau misalnya tidak lolos di tahun ini, kemudian akan mendaftar lagi di tahun berikutnya, atau tidak lolos di tahun sebelumnya, akan mendaftar lagi di tahun ini dan tahun berikutnya, itu kami persilahkan. Setiap tahunnya, Australia Award menyediakan beasiswa bervariasi jumlahnya. Untuk intake 2021 ini akan tersedia hingga 250 beasiswa. Nah, untuk 250 beasiswa ini akan terdiri dari S2 dan S3. Beasiswa ini terbuka untuk umum, jadi tidak hanya akademisi, tidak hanya pegawai negeri, tidak hanya LSM misalnya. Jadi siapapun bisa mendaftar dengan latar belakang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya. Namun kami mendorong pelamar perempuan dan juga pelamar dengan disabilitas, serta pelamar dari beberapa provinsi yang menjadi fokus area dari beasiswa Australia Award ini. Jadi termasuk NTT, NTB, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Aceh. Tadi saya lihat di daftar di chat sepertinya banyak peserta yang dari Indonesia Timur yang bagian dari geographic fokus area ini, ada dari Papua Barat tadi saya lihat. Nah, itu bagian dari pelamar yang kami dorong untuk mengambil kesempatan ini. Nah, yang sering ditanyakan bidang prioritas apa yang bisa dipilih atau bidang studi apa yang bisa dipilih. Hampir semua bidang studi bisa dipilih kecuali bidang-bidang studi yang terkait dengan profesi. Jadi kami lebih mendorong untuk pemilihan bidang studi yang mendukung untuk pembangunan. Jadi hanya untuk memudahkan kami mengelompokkannya menjadi 3 pilar besar, yaitu bidang-bidang studi yang mendukung untuk penguatan institusi ekonomi dan infrastruktur, kemudian bidang-bidang studi yang mendukung untuk tata kelola pemerintahan, dan bidang-bidang studi yang mendukung untuk pembangunan manusia yang produktif dan sehat. Mungkin akan lebih jelas di slide berikutnya. Jadi untuk penguatan institusi ekonomi, contoh-contoh bidang studi yang bisa diambil itu meliputi pengelolaan air dan sanitasi, pertambangan, peternakan, perikanan, pertanian, pengembangan UKM, ekonomi, pengelolaan transportasi, pencegahan bencana. Jadi semua bidang studi yang pada akhirnya nanti mendukung untuk penguatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur ada pada kelompok ini. Kemudian kelompok berikutnya adalah bidang studi yang mendukung untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan. Jadi semua bidang studi yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan ada pada kelompok yang kedua ini. Kelompok yang berikutnya adalah bidang-bidang studi yang mendukung untuk tata kelola pemerintahan,
perwujudan manusia yang tata kelola pemerintahan yang inklusif. Semua bidang studi yang mendukung untuk tata kelola pemerintahan berada pada kelompok ini. Jadi ilmu hukum, politik, dan pemerintahan, administrasi negara, administrasi masyarakat, pengelolaan belanja publik, reformasi sektor publik, anti korupsi, desentralisasi, studi perempuan, studi disabilitas, semua ada pada kelompok pilar yang ketiga ini. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah contoh-contoh untuk bidang studinya. Jadi kalau ada bidang studi yang tidak termasuk di dalam contoh tadi, bukan berarti tidak boleh diambil, tetapi silahkan dikaitkan di pilar yang mana bidang studi yang akan dipilih itu nantinya akan masuk. Gitu. Manfaat beasiswanya apa saja yang diberikan? Australia Award memberikan hampir semua biaya, jadi full covered beasiswa ini. Mulai dari persiapan, jadi begitu nanti dinyatakan lulus, terpilih menjadi penerima beasiswa, akan diberikan pelatihan bahasa Inggris untuk persiapan akademik, itu akan dilakukan di Indonesia, dan tunjangannya sudah akan diberikan. Jadi biaya pelatihan bahasa Inggris, kemudian biaya hidup ketika mengikuti pelatihan bahasa Inggris itu beasiswanya sudah mulai berjalan. Kemudian pengurusan visa, pemeriksaan kesehatan, pengurusan asuransi kesehatan juga sudah termasuk dari beasiswa, akan dibiayai. Kemudian biaya perjalanan domestik, apabila peserta nanti akan berangkat menuju tempat kursus bahasa Inggris, itu akan dibiayai, sudah diberikan tiketnya. Sesi konsultasi langsung dengan perwakilan Universitas Australia akan disediakan. Pendampingan untuk melakukan aplikasi di universitas di Australia akan diberikan oleh Australia Award. Jadi para pelamar nanti tidak perlu lagi menunggu mendapatkan letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas di Australia. Tetapi nanti Australia Award akan membantu untuk mencarikan atau mendaftarkan universitasnya. Kemudian dukungan pengurusan visa untuk keluarga yang akan dibawa juga akan dibantu. Itu manfaat yang diberikan sebelum penerima beasiswa berangkat ke Australia. Selama di Australia, semua biaya-biaya kuliah juga akan disediakan. Biaya perjalanan domestik dan perjalanan ke Australia sudah akan disediakan. Program pengenalan akademik setibanya di universitas itu sudah dibayarkan nanti. Biaya penempatan bagi Australia akan diberikan sejumlah allowance untuk kita penyesuaian diri hidup di sana. Jadi akan diberikan sejumlah allowance untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan awal di sana. Kemudian biaya hidup akan ditransferkan setiap 2 mingguan. Jadi biaya hidup selama di Australia itu sudah akan ditanggung. Bantuan tutorial akan dibiayai apabila universitasnya menyarankan. Biaya penelitian akan diberikan. Pendampingan dari pihak universitas selama masa studi, jadi akan ada dedicated liaison officer, ada satu staf dari universitas yang nanti memang ditunjuk untuk mengurus semua keperluan penerima beasiswa dari Australia Award. Juga ada satu kesempatan biaya diberikan untuk student yang tidak membawa keluarganya dan masa studinya minimal 2 tahun, kami beri kesempatan untuk pulang kampung dengan biaya kami. Jadi akan disediakan tiket untuk pulang kampung, biaya perjalanan untuk reuni keluarga. Nah, semua biaya ini akan disediakan oleh Australia Award. Jadi yang ditransferkan kepada peserta, kepada student itu hanya biaya hidup. Jadi biaya hidup untuk makan dan juga untuk tempat tinggal. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan universitas itu langsung akan dibayarkan ke universitas. Jadi student tidak perlu khawatir nanti akan ada keterlambatan
transfer dan sebagainya, karena semua biaya yang terkait dengan universitas itu akan dibayarkan langsung oleh pemerintah Australia kepada universitas. Nah, setelah pulang ke Indonesia, setelah menjadi alumni, banyak sekali manfaat yang diberikan juga. Kami menciptakan beberapa program yang bisa diakses oleh alumni. Otomatis alumni nanti menjadi bagian dari komunitas alumni global, kemudian juga bisa mengikuti beberapa kegiatan yang disediakan, juga bisa mengakses jurnal, artikel, dan buku elektronik secara gratis, dan juga ada satu kesempatan untuk mengakses grant scheme, namanya alumni grant scheme, di mana grant tersebut bisa digunakan, dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan alumni sendiri. Nah, periode pendaftarannya untuk beasiswa ini biasanya kami buka di tanggal 1 Februari. Untuk tahun 2020 ini juga kami buka tanggal 1 Februari, dan biasanya kami tutup 30 April 2020. Namun di masa yang sangat berbeda ini, di masa pandemi ini, dari pemerintah Australia memutuskan untuk pendaftarannya diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2020. Ini juga mempertimbangkan beberapa persyaratan itu memang harus melibatkan pihak lain ya, seperti misalnya untuk nanti pengadaan sertifikat bahasa Inggris. Jadi kami putuskan untuk diperpanjang sampai 30 Juni, dan pendaftarannya harus melalui 2 portal. Ini mohon dicatat, yang saat ini sedang proses mendaftar juga mohon dipastikan kembali. Jadi ada satu portal yang namanya Oasis, dan juga portal berikutnya namanya Cognito ya, nanti tinggal masuk melalui australiaawards.indonesia.org. Jadi nanti akan diarahkan untuk masuk ke Cognito. Jadi apabila pelamar hanya mengisi salah satu portal, pastinya mengisi yang Oasis misalnya, itu tidak akan diteruskan pada proses berikutnya, dianggap tidak eligible. Jadi mohon dipastikan untuk pelamar mengisi 2 portal yang wajib untuk diisi. Namanya portal Oasis dan Additional Information. Nah, persyaratannya apa saja? Karena di sini yang hadir dari berbagai wilayah ya, dari berbagai provinsi. Saya akan sampaikan untuk yang non-geographic focus area dan persyaratan nanti untuk yang dari geographic focus area. Sebetulnya perbedaannya hanya pada skor bahasa Inggris dan minimal IPK. Jadi untuk pendaftar dari non-geographic focus area, semuanya pendaftar harus memilih bidang studi yang akan diambil. Kemudian untuk yang non-geographic focus area, IPK-nya minimal 2,9. Kemudian syarat bahasa Inggrisnya, untuk yang non-geographic focus area yang akan mengambil master, bisa menggunakan TOEFL ITP 525, atau IELTS 5,5, atau TOEFL IPT 69, atau menggunakan Pearson Academic 46. Untuk PhD, TOEFL ITP-nya 550, IELTS-nya 6,0, dan TOEFL IPT 79 atau Pearson 64. Ini untuk persyaratan untuk yang non-GFA. Untuk persyaratan teman-teman pelamar yang berasal dari provinsi yang masuk menjadi Geographic Focus Area, serta pelamar dengan disabilitas, IPK-nya minimal 2,75, kemudian syarat bahasa Inggrisnya untuk master, TOEFL ITP yang dipersyaratkan hanya 500 saja skornya, kemudian IELTS-nya 5,0, berbeda 0,5 poin dibandingkan dengan yang non-GFA ya. Jadi IELTS-nya untuk yang non-GFA 5,5, yang GFA 5,0. TOEFL IBT 59, Pearson Academic 38. Nah, untuk PhD, persyaratan untuk pelamar dengan dari Geographic Focus Area maupun yang dari non-Geographic Focus Area akan sama. Jadi tidak ada perbedaan untuk pelamar PhD.
Persyaratan tambahan untuk pelamar PhD atau S3, transkrip dan ijazah S1 dan S2-nya untuk pelamar S3 sudah harus dilampirkan dan dilegalisir dan dilampirkan. Kemudian untuk pelamar S3, kami juga minta referensi akademis dari pembimbing S2 sebelumnya, sudah menyertakan proposal penelitian, nanti akan bisa dilihat panduannya di formulir aplikasi, dan juga kami sarankan sebaiknya sudah memiliki potential supervisor dari universitas di Australia yang akan dituju. Buktinya cukup sederhana saja, bukti korespondensi, screenshot untuk korespondensi dengan calon supervisor di sana misalnya, atau PDF dari email yang pernah dilakukan ketika berkomunikasi dengan calon supervisor tersebut. Kami hanya ingin tahu bahwa proposal penelitian dari calon pelamar S3 ini sudah mendapatkan umpan balik dari potential supervisor di Australia. Nah, untuk semua pelamar, syarat dokumennya yang diperlukan terutama intinya adalah sertifikat hasil bahasa Inggrisnya, baik itu TOEFL, IELTS maupun Pearson, jadi silakan dipilih salah satu saja. Nah, untuk saat ini yang mengalami kendala belum mempunyai sertifikat bahasa Inggris dan tidak bisa melakukannya secara tatap muka untuk mendapatkan skor bahasa Inggris, Australia Award bekerja sama dengan IELF mengadakan tes IELTS secara online. Nah, tes IELTS secara online ini hanya bisa digunakan untuk keperluan mendaftar beasiswa Australia Award. Silahkan dicek di website kami untuk melakukan pendaftaran, dan kebetulan pendaftarannya memang terakhir hari ini untuk pendaftaran IELTS online. Hari ini COP, jadi jam 18 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi jam 5-nya WIB itu akan ditutup untuk pendaftaran tes IELTS online ini. Selain sertifikat bahasa Inggris, juga ijazah yang sudah dilegalisir, ijazah S1 untuk pelamar S2, kemudian ijazah S1 dan S2 untuk pelamar S3. Kurikulum vitae yang terbaru, identitas diri, bisa KTP atau paspor, kemudian akte kelahiran, juga transkrip yang sudah dilegalisir. Legalisirnya bisa dilakukan di lembaga yang menerbitkan, di universitasnya, atau kalau kesulitan bisa menggunakan notaris publik setempat. Nah, semua dokumen ini tidak wajib berbahasa Inggris, kecuali kurikulum vitae. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menerjemahkan akte kelahiran atau KTP. Biarkan tuh seperti yang kita punya, tinggal difotokopi kemudian di-upload. Kecuali kurikulum vitae harus dibuat dengan bahasa Inggris. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara mendaftar Australia Award dan persyaratannya. Kami ada satu program lagi namanya English Language Training Assistant atau biasa dikenal dengan ELTA. Nah, program ELTA juga saat ini sedang dibuka. ELTA ini kami buat untuk mendukung para calon pelamar S2 yang sudah memenuhi persyaratan akademik tetapi kemampuan bahasa Inggrisnya belum terpenuhi. Ya, kami membuka kesempatan untuk melakukan kursus pelatihan bahasa Inggris ini selama 3 bulan. Tapi target peserta untuk ELTA ini adalah para pelamar dari NTB, NTT, Papua Barat, Papua, Maluku, atau Maluku Utara, dan pelamar dengan disabilitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Untuk ELTA ini memang kami khususkan untuk calon pelamar S2. Untuk calon pelamar S3, biasanya kami sediakan dukungan yang lain dalam bentuk workshop untuk penulisan proposal. Pendaftaran untuk ELTA sedang kami buka, seharusnya memang ditutup bulan April yang lalu, tapi kami perpanjang juga menjadi sampai dengan 30 Juni. Kami mohon bantuan teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk
menyampaikan informasi ini kepada yang membutuhkan, dan juga mungkin kepada calon pelamar dengan disabilitas. Kami masih perlu pelamar untuk pelamar dengan disabilitas. Masih kami buka kesempatannya, pendaftarnya sampai 30 Juni. Pelaksanaan untuk ELTA ini akan dilakukan di bulan Januari sampai April 2021. Biasanya kami lakukan di akhir tahun, tapi di masa pandemik ini kami sesuaikan jadwalnya. Dan untuk peserta ELTA tahun 2020 ini yang nantinya akan bisa mencapai target skor bahasa Inggris yang ditentukan, bisa melamar untuk periode pendaftaran Australia Award Scholarship Intake 2022. Jadi bisa dipakai untuk melamar tahun 2021. Nah, informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini teman-teman bisa baca di website kami di www.australiaawards.indonesia.org, atau ada akses untuk email juga. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan setelah pertemuan ini masih memerlukan email, silahkan mengakses email kami. Itu saja informasi mengenai cara pendaftaran Australia Award dan persyaratannya. Kami membuka kesempatan untuk tanya-jawab. Saya kembalikan dulu ke moderator untuk proses tanya-jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Iya, jadi di kolom chat sudah banyak kali pertanyaan. Sekarang masih tetap masuk. Baik. Silakan teman-teman, jika masih ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat dengan format yang seperti sudah dijelaskan di awal. Tulis tanya, kemudian nama dan pertanyaannya. Ya, Ibu, ini sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin saya bisa mulai. Kalau saya lihat tadi beberapa pertanyaan itu banyak juga yang menanyakan tentang lampiran-lampiran seperti yang tadi CV, kemudian juga ijazah. Ada yang menanyakan apakah perlu dilegalisir atau cukup aslinya yang di-scan. Menurut saya mungkin perlu dijelaskan juga itu dulu Bu, yang tentang lampirannya, karena itu yang banyak ditanyakan oleh peserta. Apakah perlu dilegalisir, apakah perlu diterjemahkan, atau cukup mengirimkan scan aslinya. Silakan Bu. Iya, kami di sini juga ada Mbak Vika, Bu Rianti. Nanti silakan Mbak Rianti untuk merespon pertanyaannya, tapi saya mau jawab dulu yang untuk pertanyaan umum ini. Untuk lampiran itu kami hanya perlu scan, jadi nanti tidak perlu mengirimkan aslinya kepada kami. Justru memang kami ingin paperless gitu ya. Jadi semua dokumen yang dipersyaratkan tadi nanti pada waktu mendaftar, pada waktu mengisi aplikasi online itu sudah akan disediakan tempat untuk uploadnya. Jadi untuk ijazah dan transkrip yang diperlukan adalah fotokopi ijazah dan transkrip, kemudian dilegalisir, baru di-scan dan upload. Untuk KTP, kemudian akte kelahiran itu juga silakan di-scan, kemudian di-upload. Nah, tadi ada juga yang bertanya apakah KTP dan paspor atau hanya paspor atau hanya KTP. Identitas diri silahkan dipilih. Kalau tidak punya paspor, pakai saja KTP. Jadi kalau sudah punya paspor, silahkan melampirkan paspor. Kalau tidak punya paspor, utamanya adalah halaman identitas diri untuk KTP atau paspor. Jadi pilih salah satu, mana yang Bapak Ibu punya. Mungkin Mbak Vika mau tambahkan, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bu Tuti. Itu sudah benar. Jadi teman-teman di sini kalau untuk lebih jelasnya, semua dokumen yang harus diupload itu harus dilegalisir untuk yang transkrip dan ijazah. Tapi
yang transkrip dan ijazah tidak perlu ditranslate sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya yang dalam bahasa Inggris, boleh saja. Jadi yang harus dalam bahasa Inggris, seperti yang Bu Tuti tadi sudah sampaikan, hanya CV-nya. Itu saja. Jadi kalau yang transkrip, ijazah, itu di-scan, jadi fotokopi dulu ya, yang legalisir di fotokopi lalu di-scan, jadi bukan yang aslinya. Jadi jangan lupa untuk dilegalisir dulu, tapi itu saja sih, Bu Tuti. Oke, iya. Arni untuk pertanyaan berikutnya. Oh iya, oke baik ya. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kita juga ada teman-teman dari IKAMA. Teman-teman IKAMA juga akan membantu merespon jika ada pertanyaan. Iya, saya coba membacakan satu pertanyaan dari Rahmita Burhamsa, Universitas Hasanuddin. Iya, dia berencana melanjutkan studi S3 di James Cook University, mau mendaftar beasiswa ini dan telah mengikuti IELTS test. Namun hanya mendapat skor 5,5. Apakah sudah pasti tidak bisa lolos, Bu, di tahap pertama? Karena IELTS tidak mencukupi syarat. Terus berapa banyak surat rekomendasi yang diperlukan untuk mendaftar S3? Nah, ini dia pendaftar S3, Bu. Silakan. Halo? Halo? Iya, silakan Mbak Vika. Ya, Oke. Jadi tadi itu untuk pelamar S3 ya. Kalau iya. S3 itu minimal tetap harus 6. Jadi untuk sekarang ini kan kami masih buka ELTA. Tadi asal daerahnya dari mana untuk pertanyaan yang tadi? Ini Ada tertulis tidak? Ini dari Unhas ini, dari Makassar. Dari Makassar. Jadi Iya. ELTA itu juga hanya ditujukan bagi pelamar dari GFA atau Geographic Focus Areas, 7 wilayah tadi, dan pelamar difabel. Jadi kalau di luar itu belum bisa mengikuti ELTA. Jadi sebenarnya tetap harus minimal dengan nilai 6 ya kalau untuk S3. Jadi mungkin sekarang kalau memang masih ada waktu nih, hari ini kan terakhir untuk daftar IELTS online test yang kami kerjasama dengan IALF. Mungkin itu salah satu cara untuk memperbaiki nilai saat ini ya, mumpung belum deadline. Jadi itu saja. Kemudian tadi pertanyaannya selanjutnya apalagi Mbak Marni? Ya itu berapa banyak surat rekomendasi yang diperlukan untuk mendaftar program S3? Sebenarnya cukup satu saja, dari minimal paling tidak satu untuk supervisor ketika studi S2, dan dengan tidak lupa ya melampirkan juga bukti korespondensi dengan calon profesor. Itu saja sih sebenarnya. Dan bukti korespondensi ini sebenarnya tidak perlu langsung sudah diiyakan oleh profesor tersebut, tidak perlu langsung diterima, tapi yang penting sudah menunjukkan saja bukti komunikasinya dengan profesor tentang research plan dari pelamar itu. Jadi nantinya kalau akan berubah juga tidak apa-apa. Ini hanya masih rencana saja. Itu saja sih. Oh iya, link pendaftaran untuk IELTS online-nya tadi ada yang bertanya seperti itu, mungkin bisa dilihat di website kami ya, di website Australia Awards nanti akan ada informasi lengkap mengenai link tersebut. Kebetulan saya nggak punya filenya di komputer ini, kalau Mbak Vika mau tunjukkan boleh. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat di website, ada artikel di bagian news, itu announcement dari Australia Awards, di situ ada detailnya. Tapi saya coba nanti ya, ini saya akan ambilkan alamat emailnya, saya akan copy di sini. Jadi teman-teman tinggal kirim email saja ke alamat email itu dengan menuliskan nama lengkap dan nomor telepon saja. Jadi itu saja untuk mendaftar sementara ini. Nanti mereka akan memberikan detail tentang pendaftaran dan bagaimana prosesnya. Saya ambil dulu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya, Mbak Marni. Oke, baik Mbak.
Ya, ini juga ada beberapa pertanyaan terkait fokus area, Bu. Ya. Ini yang ya jadi karena tadi disebutkan fokus areanya itu di Papua, Maluku, Indonesia Timur ya, Bu ya. Nah, ini ada yang bertanya bagaimana kalau dia asalnya dari Bima tapi tinggalnya berdomisilinya di Makassar. Itu seperti apa, Bu? Kalau misalnya dia dari fokus area tapi tidak berkedudukan di situ pada saat apply. Oke. Sambil menunggu Mbak Vika mencari link untuk pendaftarannya, saya respon untuk pertanyaan ini. Untuk geographic focus area, basis yang kami gunakan adalah KTP. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara mengetahui dia menjadi bagian dari geographic focus area atau tidak, kami melihatnya dari KTP. Jadi misalnya saat ini sedang bekerja di Makassar, tetapi KTP-nya masih Bima ya, dia masih bisa untuk melamar dengan persyaratan dari GFA. Namun tetap bisa melamar seandainya bukan dari fokus area ya, cuma ada perbedaan persyaratan saja. Jadi yang membedakan itu saja, silakan. Kalaupun tidak ber-KTP dari geographic focus area tetap bisa melamar, hanya perbedaannya di persyaratan IPK dan persyaratan bahasa Inggris. Itu Mbak Marni. Oke, iya. Baik, ini juga pertanyaan selanjutnya banyak ditanyakan juga terkait calon supervisor dari universitas yang dituju. Ini ada dari Setia Budi Situmorang, IAKN Ambon. Feedback dari calon supervisor yang Ibu Tuti maksud apakah berupa jawaban iya saya bersedia menjadi supervisor atau jawaban bahwa mereka bersedia namun sudah memenuhi kuota menerima bimbingan. Apakah bisa diterima, Bu? Seperti itu pertanyaannya. Ini terkait feedback dari calon supervisor, Bu. Oh ya, oke. Kemudian tadi juga baca chatnya pas di situ. Jadi untuk feedback, ya kita ingin melihat respon supervisor itu apakah mau gitu ya, apakah mendukung apabila dia menjadi supervisor untuk penelitian tersebut. Jadi bentuk supportnya seperti apa respon dari supervisornya, apakah kadang-kadang yang pengalaman yang sudah terjadi, dia mungkin yang kita kontak pertama mungkin tidak bisa menjadi supervisor karena dia merasa bukan di bidangnya gitu ya. Kemudian diberikan kepada supervisor yang lain atau direkomendasikan supervisor yang lain. Nah, kemudian kita menghubungi supervisor yang lain tersebut. Nah, supervisor yang berikutnya bagaimana responnya, apakah menerima atau tidak. Kalau kemudian juga dia merasa nggak yakin dan kemudian dialihkan ke supervisor yang lain. Nah, yang terakhir yang sampai menerima proposal kita itu yang bisa diupload. Jadi tidak sekedar kemudian kita sudah mengirim email ke sana. Tapi yang penting adalah respon dari supervisor tersebut. Tapi itu tadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Vika bahwa belum tentu juga nantinya kita akan tetap menggunakan supervisor tersebut. Bisa jadi pada saat sudah studi di sana, supervisornya akan berubah atau kita menggunakan supervisor yang lain. Tapi yang tidak, pada saat komunikasi awal itu kita sudah tahu bagaimana respon dari salah satu supervisor di sana. Artinya respon di sini adalah respon bahwa proposalnya ini bisa diterima, bisa layak untuk diberikan dan bisa dikerjakan. Itu Bu Marni. Iya. Baik, terima kasih Bu. Ini juga ada pertanyaan beberapa yang sama terkait kalau misalnya mereka sudah lulus, sudah S2 dalam negeri,
apakah masih boleh apply ELTA karena mau lanjut scholarship ke Australia? Jadi sudah S2, tapi di dalam negeri, tapi mau ambil lagi S2 di Australia, seperti itu, Bu. Apakah itu masih bisa? Kalau untuk ELTA, kami tidak membolehkan ya yang sudah S2, karena memang ini kami sediakan untuk yang masih S1 dan ingin mendaftar S2. Jadi memang yang sudah S2 itu kami anggap sudah punya banyak peluang atau kesempatan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Jadi kami lebih prioritaskan kepada yang belum pernah S2. Gitu. Oke, baik. Mbak Vika mungkin sudah ketemu linknya? Ya. Jadi tadi saya sudah masukkan di sini, mungkin teman-teman bisa lihat di kolom chat ada link yang akan masuk ke website Australia Awards. Jadi di situ ada announcement tentang kami bekerja sama dengan ELF tadi ya untuk online English application test untuk support application ini. Dan ada email juga yang tadi sudah saya copy paste di sini. Jadi sebenarnya untuk daftar deadline hari ini, teman-teman hanya perlu mengirimkan email ke alamat email tersebut dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor telepon saja. Nanti mereka dari tim ELF yang akan memberikan detail lebih lanjut. Dan saya mau menambahkan sedikit ya tentang yang tadi sudah S2. Kalau ELTA memang seperti yang Bu Tuti sampaikan, kami tidak bisa menerima yang sudah S2 ya untuk mengikuti ELTA. Tapi bagi yang ingin S2 lagi, walaupun sebelumnya sudah melakukan S2, tapi tanpa ELTA ya, itu masih bisa sebenarnya dengan justifikasi yang kuat. Artinya saat ini program studi yang dipilih itu tidak didapat knowledge-nya dari S2 yang sebelumnya. Jadi artinya misalnya teman-teman bekerja di bidang yang berbeda dari program studi yang diambil sebelumnya, sehingga perlu nih mendapatkan ilmu baru untuk pekerjaan yang saat ini, sehingga itu diperbolehkan, tapi tanpa ELTA. Begitu. Gimana Bu Tuti, kira-kira ada lagi yang mau ditambahkan atau kita lanjut saja? Iya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik ya. Terima kasih penjelasannya, Bu. Ini juga ada beberapa di kolom pertanyaan yang menanyakan tentang kalau dia pelamar PNS. Nah, itu terkait surat rekomendasi dari instansinya itu bagusnya dari siapa? Apakah kalau misalnya guru, kepala sekolahnya, atau kepala dinasnya itu seperti apa, Bu? Siapa yang paling tepat untuk memberikan surat rekomendasi bagi peserta PNS? Silakan, Mbak. Sebenarnya kalau untuk rekomendasi, ya, baik itu profesional ataupun akademis, itu lebih baik pihak yang mengenal dengan jelas ya, misalnya kalau untuk professional reference itu supervisor, dan untuk academic reference itu bisa dari advisor atau dosen langsung ya yang pernah atau yang biasa berhubungan selama ini. Karena kalau di luar itu mereka kan tidak benar-benar mengenal secara pasti mahasiswa yang bersangkutan. Jadi yang paling penting itu adalah mereka yang sudah benar-benar mengenal karakternya dan pengalamannya seperti apa. Jadi baiknya kalau untuk ini professional reference itu supervisor yang lebih dianjurkan. Iya. Saya mau tambahkan Bu Marni untuk yang PNS memang kami tidak menetapkan level khusus pejabat yang memberikan rekomendasi. Jadi memang banyak pertanyaan yang apakah ini harus kepala personalia atau apakah ini harus dari provinsi atau dari mana. Kami tidak menetapkan khusus itu, tapi silahkan berkonsultasi dengan lembaga masing-masing karena setiap lembaga peraturannya berbeda. Jadi ada yang cukup dengan supervisor langsungnya, ada juga yang seperti misalnya guru gitu ya. Ada yang cukup dari kepala sekolahnya, tapi ada juga yang peraturan di daerahnya mengharuskan dari dinasnya. Nah, seperti yang Mbak Vika sampaikan tadi,
tolong dicari yang nantinya seandainya diterima, itu kita melapornya kemana gitu. Supaya nanti jangan sampai pihak yang kita harus lapor itu masih belum mengetahui bahwa kita mendaftar beasiswa. Intinya seperti itu, karena masih akan berlanjut nanti untuk kita meminta izin studi. Ya, untuk kepada siapanya silahkan dibicarakan di lembaga masing-masing. Gitu Bu Marni. Oke, baik Ibu. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Dwi Febrianti dari LIPI. Apakah transkrip dan ijazah yang dilegalisir adalah transkrip yang berbahasa Inggris atau yang asli dalam bahasa Indonesia? Sepertinya ini tadi sudah terjawab, Bu, ya. Terkait, ya masih terkait dokumen yang harus dilampirkan. Oke, baik. Saya pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Gunawan BBKKP. Untuk pelamar S3, apakah jika kita sudah punya LOA, conditional letter, harus dilampirkan juga atau hanya bukti korespondensi dengan calon supervisor? Saya Ibu. Ya, itu kami tidak perlu LOA ya. Jadi walaupun teman-teman di sini sudah memiliki LOA, tapi bagi ini pelamar S3 ataupun S2, kami tidak mengharuskan walaupun sudah punya ya. Dan khusus untuk pertanyaan ini, yang kami minta cukup bukti korespondensi saja dengan calon profesor. Jadi kalau untuk LOA yang sudah memiliki, tidak perlu. Karena nantinya ketika sudah lolos tahap interview dan tes IELTS yang kedua yang kami biayai nanti, itu akan dibantu oleh tim internal Australia Awards terkait pemilihan universitas lagi selanjutnya ya. Jadi bisa jadi tetap sama dengan pilihan di awal ketika teman-teman mengisi aplikasi dan bisa juga berubah. Gitu. Jadi yang pastinya kami tidak meminta LOA. Gitu. Betul. Lanjut, Mbak. Lanjut. Iya, baik. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Flora Manokwari, Papua Barat. Apabila lolos administratif, apakah tidak ada tes di daerah Papua seperti tahun sebelumnya? Terima kasih. Ya. Silakan, Bu. Oke, saya bantu jawab ya. Untuk lokasi tesnya, tes wawancaranya, itu kami sesuaikan setiap tahunnya, memang kami sesuaikan dengan jumlah pelamarnya. Jadi misalnya untuk tahun-tahun sebelumnya kami selenggarakan di Jayapura, kemudian untuk Papua dan sekitarnya itu kami undang ke Jayapura. Tapi kalau pelamarnya tidak terlalu banyak, biasanya kita gabungkan ke Makassar misalnya. Jadi itu semua tergantung dari jumlah pelamarnya. Karena nanti untuk biaya wawancaranya pun juga akan ada bantuannya ya. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir dengan lokasi wawancara. Nanti akan diberikan bantuan, tunjangan, bantuan saya bilangnya. Jadi nggak semuanya, tapi akan ada bantuan untuk transportasi dan tempat tinggalnya. Gitu Ibu Marni. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Stella, dosen perguruan tinggi swasta. Berapa lama waktu studi untuk S3? Apakah pilihan studi untuk S3 harus linear dengan bidang ilmu S2-nya, Bu? Silakan Mbak Vika. Jadi sebenarnya baiknya memang iya, idealnya iya, tapi kami tidak mengharuskan. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini memilih program studi yang tidak linear dengan program studi sebelumnya, itu tidak apa-apa, asal yang penting ada justifikasinya. Jadi alasan yang kuat kenapa memilih bidang studi tersebut. Misalnya itu tadi seperti yang berkaitan dengan jawaban sebelumnya, kalau karir teman-teman atau profesi teman-teman yang
sedang ditekuni saat ini bidang berbeda dengan apa yang teman-teman tekuni sebelumnya, itu tidak masalah. Jadi artinya memang teman-teman memerlukan ilmu baru, perlu untuk mempelajari ilmu tersebut agar mendukung profesi atau karir yang saat ini sedang ditekuni. Jadi intinya adalah ada keperluan untuk itu, sehingga teman-teman membutuhkan ilmu tersebut. Kalau ada justifikasi yang jelas, gitu, walaupun memang idealnya lebih baik linear, tapi kami tidak juga halangi teman-teman yang ingin mempelajari ilmu yang di luar dari background sebelumnya. Oke. Iya, baik. Bu, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Luna di Makassar. Apakah hal yang perlu dimasukkan dalam CV dan apakah ketentuan dalam terjemahan CV seperti misalnya, dan apakah harus dilegalisir atau diterjemahkan oleh penerjemah bersertifikat? Silakan, Bu. Ini untuk CV? CV ya. Oh, oke. Iya. CV tidak perlu dengan penerjemah bersertifikat, itu ya perlu diterjemahkan sendiri saja. Jadi tidak perlu ya intinya. Jadi untuk mengingatkan kembali saja, sekaligus memperlengkap jawabannya. Jadi yang perlu bahasa Inggris itu hanya CV, tapi tidak perlu dengan penerjemah sertifikat. Dan yang lainnya, ijazah, transkrip, itu harus dilegalisir dan di-scan lalu di-upload ya ke aplikasi, ke portal, tapi tidak perlu bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya teman-teman memang sudah punya yang bahasa Inggris sebelumnya, sudah pernah diterjemahkan, tidak apa-apa. Jadi itu saja ya jawabannya. Bu Tuti, kira-kira ada yang mau dilengkapi atau ditambahkan? Saya mau sharing saja untuk mengenai CV ini. Memang CV ini agak tricky ya. Kita tim seleksi itu yang didatangi pertama tuh pasti ke profilnya ya. Nah, profilnya itu kan pasti informasinya dari CV. Jadi kalau boleh dibilang bahwa CV itu tempat kita untuk menjual diri itu ya. Untuk menjual atau mempresentasikan kelebihan kita gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya isinya apa saja, justru itu bagian dari seleksinya di situ. Jadi ceritakan hal-hal kekuatan-kekuatan teman-teman sekalian di dalam CV tersebut. Jadi data diri jelas pasti diperlukan, email, nama, alamat itu pasti diperlukan ya. Kami memang tidak meminta format yang seragam, karena memang nanti akan justru terlihatnya di situ ya, bagaimana style penulisannya, kemudian bagaimana cara mempresentasikan informasinya di CV itu yang justru nanti menjadi nilai untuk proses reviewnya. Nah, tipsnya adalah sampaikan secara kronologis ya, untuk pengalaman-pengalaman kerja, pengalaman-pengalaman kita berkontribusi di bidang kita, itu secara runtut ya, dari waktu ke waktu, kemudian berikan penjelasan kontribusinya di dalam pengalaman tersebut apa gitu ya. Seringkali kita masih menemukan CV yang pakai beli di toko itu ya. Masih cetakan yang hanya nama, alamat, jenis kelamin, agama, selesai. Nah, itu tidak menceritakan apa-apa. Jadi kalau ditanya ceritanya informasi apa yang diharapkan ya, yang diharapkan adalah informasi pengalaman kerja, informasi pengalaman berkontribusi, tidak saja menjadi volunteer atau berkreasi di kemudian pengalaman menulis misalnya. Jadi semua kekuatan yang kita miliki yang mau kita presentasikan kepada tim review itu yang harus dituliskan di CV. Itu sih Mbak Marini, memang sering sekali banyak pertanyaan tentang CV ini. Oke, baik ya. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Iwan Makassar. Pertanyaannya, poin apa
poin apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan esai pada form aplikasi? Ini di bagian penulisan esai, Bu. Silakan, Bu. Jawab dulu ya, Bu Tuti. Silakan, Mbak Vika. Jadi sebenarnya kalau di esai teman diminta untuk menjelaskan alasan kenapa memilih jurusan tersebut dan juga universitas yang dipilih. Apa akan digunakan, seperti apa ilmu yang didapat. Tapi teman-teman harus ingat yang paling penting di sini adalah harus terukur. Jadi hal-hal yang ditulis itu adalah lebih tangible ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur ke depannya. Artinya masuk akal, yang mudah untuk jadi jangan yang terlalu muluk begitu. Ya, itu biasanya selama ini kan teman-teman banyak sekali pengalaman yang bilang kalau secara abstrak misalnya membangun komunitas atau itu masih lebih membangun negeri atau tapi kan itu abstrak sekali ya. Jadi harus yang lebih terukur gitu. Misalnya lebih spesifik terkait dengan komunitas yang sedang teman-teman geluti atau misalnya ada hal-hal yang sedang ditekuni dan itu akan berpengaruh sekali terhadap program studi yang teman-teman didapat. Jadi itu kaitkan. Artinya kita bisa melihat itu dengan oh memang ada benang merah begitu. Intinya sih teman-teman tidak muluk dan semua rencananya terus sudah diukur ya. Jadi arti semuanya masuk. Karena Bu Tuti kira-kira bahkan kita nge-lag. Semuanya untuk isi ya, tulis Australia Award ini sudah ada guidance-nya. Jadi itu ya. Jadi kita akan ada arahan yang itu. Jadi semua yang disampaikan Mbak kita gunakan prinsipnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada application form. Gitu Mbak Marni. Oke, iya baik Ibu. Ini juga banyak yang bertanya tentang OASIS. Ya, ini mungkin juga bisa dijelaskan Bu tentang teknis memasukkan aplikasinya juga ada banyak yang tanya. Seperti ini, Alpian dari NTB, saya sudah submit aplikasi. Apakah jika sudah menggunakan transkrip dan ijazah sworn, apakah perlu dilegalisir lagi? Yang kedua, apabila aplikasi sudah disub, apakah masih bisa dibatalkan untuk diperbaiki? Ini teknis pada saat menyubmit aplikasi, Bu. Silakan, Bu. Silakan Mbak Vika. Selama belum ditutup ya, selama kami belum sampai deadline, itu masih bisa diubah. Gitu. Asalkan belum disubmit ya. Kalau sudah klik submit memang nggak bisa diubah lagi. Kalau sudah klik submit ya membatalkannya harus unsubmit. Jadi udah sebelum klik submit harus periksa dulu sebaik mungkin. Jadi kalau sudah terlanjur masuk ke OASIS sudah submit itu memang harus bikin ulang ya, dibatalkan lagi. Nanti tim reviewer kami akan melihat yang terbaru. Jadi misalnya kita sudah submit, ternyata ada informasi yang kita mau perbaiki dan kita lupa. Kita kalau sudah submit memang nggak bisa lagi untuk di unsubmit itu. Yang ada harus bikin ulang dan nanti pada waktu di-record di tim review pasti akan terlihat, oh ini nama Tuti ini ada 2. Dia akan pakai yang terbaru. Begitu Bu Marni. Oke, iya baik Ibu. Ini juga ada yang bertanya dari Aceh Bu, Ibu Rahmiana Rahman. Untuk reference letter, apakah hanya boleh dari pihak kampus untuk pendaftaran PhD
S2 saya di Makassar, tapi sekarang beraktivitas di desa terpencil di Aceh. Apakah reference letter bisa dari pimpinan LSM di Aceh? Ini terkait reference letter, Bu. Silakan, Ibu. Sebenarnya kalau reference letter untuk S3 itu yang diminta adalah supervisor dari pembimbing S2-nya ya. Tapi kalau misalnya keadaannya seperti itu, mungkin bisa dihubungi dulu karena ya itu yang paling utama ya Bu Tuti ya. Jadi kalau memang yang diharapkan dari pembimbingnya, Ibu, pembimbing S2-nya. Tapi kalau pada kondisi tertentu, misalnya pembimbingnya sudah tidak aktif lagi, atau katakanlah sudah meninggal misalnya, atau sudah tidak berada di universitas itu lagi, kita bisa minta ke jurusannya. Tapi dari universitas, tapi tidak bisa dari kepala LSM-nya tempat kita bekerja saat ini gitu. Jadi referensi yang diperlukan adalah rekomendasi bahwa dulu pernah studi S2 di situ dan pernah melakukan penelitian apa gitu. Jadi bukan referensi pekerjaan tapi lebih ke referensi akademik. Gitu Mbak Vika ya. Baik. Ya, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini masih tentang PhD. Ini dari Rifki Bandung. Untuk PhD kan katanya bisa memilih 2 kampus atau profesor. Apakah diperlukan komunikasi dengan 2 profesor sekaligus atau cukup 1 saja, Bu? Untuk PhD. Silakan, Bu. Dulu Ibu Tuti ya. Jadi sebenarnya sih yang diperlukan hanya 1 saja karena lebih terkait dengan bidang studinya ya, yang research plan-nya yang akan dipilih. Jadi cukup 1 saja yang dilampirkan. Oke, baik. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait kuota disabilitas. Ada yang menanyakan Bu, seberapa besar peluang untuk peserta dengan disabilitas? Saya jawab ya Mbak Vika ya. Untuk disabilitas kita tidak menetapkan kuota ya. Untuk kelompok manapun, untuk geographic focus area pun juga kita nggak menetapkan kuota. Tapi kami mendukung sebanyak-banyaknya justru dari disabilitas. Dan untuk pelamar disabilitas memang nanti tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Jadi kami tidak menetapkan kuota, hanya tadi kemudahannya adalah kita membedakan persyaratan untuk melamarnya. Gitu Bu Marni. Oke, ya baik Ibu. Ini satu pertanyaan lagi juga terkait teknis pelaksanaan interview nanti karena ini sekarang pandemi, itu teknisnya seperti apa? Apakah akan dilakukan online atau seperti apa, Bu? Iya, terima kasih. Ini pasti memang banyak yang menanyakan ya Mbak Vika. Kami sendiri juga memang saya yakin semua kegiatan saat ini juga pada masa yang nggak bisa tentu gitu ya. Tapi begini, jadi kami sedang menyiapkan beberapa skenario gitu ya, tergantung nanti perkembangan situasinya seperti apa. Karena kan setiap minggu akan bisa berubah-ubah ini apa kondisinya gitu. Tapi kalau misalnya pada saat jadwal interview atau jadwal wawancara ternyata situasinya sedang tidak memungkinkan, pasti akan disesuaikan dengan situasi saat itu, Bu Marni. Kami belum bisa menjawab sekarang apakah mau online atau tatap muka, tapi kami juga sedang mengamati keadaan ini. Jadi kalaupun tidak memungkinkan, pasti kami akan sesuaikan dengan kondisinya. Dan nanti akan diberitahu oleh panitia. Oke, baik Ibu. Ini juga ada yang bertanya apakah universitas yang dituju itu bisa lebih dari 1?
Ya. Silakan Mbak Vika. Universitas untuk pilihan di Oasis, aplikasi pertama memang lebih dari satu. Jadi kami mempersilakan teman-teman untuk memilih 2 pilihan ya. Jadi bisa 2 program studi dari universitas yang sama tapi berkaitan, maksudnya di bidang besar yang sama, atau 2 program studi yang di universitas yang berbeda. Tapi kami sarankan lebih baik 2 program studi yang sama persis dari 2 universitas yang berbeda, agar lebih fokus ya. Jadi penulisan esai teman-teman juga lebih fokus dan terinci dengan satu bidang yang sama. Jadi tidak perlu terlalu luas. Begitu Mbak Marni. Oke, baik. Ya, saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa rekaman diskusi kita pagi ini juga bisa disaksikan di akun YouTube channel Info Bakti. Seperti itu. Baik, ya kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih tentang dokumen ini dari Amanda Patisinai, Surabaya, yang menanyakan tentang dokumen penunjang bagi pelamar GFA itu apa saja. Kemudian dia lahir dan besar di Jawa namun memiliki darah Maluku, apakah masuk kategori tersebut? Terima kasih, Bu. Saya jawab ya, Bu Tuti. Iya. Ini tadi Bu Tuti sudah sampaikan sebelumnya. Jadi yang kami lihat dari penilaian GFA atau non-GFA ini adalah dari KTP. Jadi walaupun teman-teman tinggal di daerah yang termasuk dalam wilayah GFA, tapi KTP-nya bukan dari wilayah GFA, tetap tidak bisa. Jadi intinya adalah dari KTP teman-teman. Itu Mbak Marni. Oke, baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu, tentang supporting statement. Bagaimana cara membuat supporting statement yang bagus untuk pendaftaran beasiswa ini dari Alif Imam Makassar? Iya, silahkan. Ini kayaknya perlu webinar khusus nih ya. Kalau supporting statement ya. Ya, sebenarnya seperti yang tadi Mbak Vika sudah sampaikan ya, untuk statement pembuatan statement itu tadi yang harus logis ya, ada keterkaitannya, kemudian juga kita menjelaskannya secara runtut gitu ya. Runtut itu apa ya? Logical framework-nya ada gitu ya. Jadi jangan lompat-lompat. Kami pernah mendapat feedback juga dari tim seleksi kalau pelamar tuh seringnya memberikan informasinya lompat-lompat gitu ya, tidak menjelaskan apa yang ditanyakan, kemudian justru menjawab dari pertanyaan yang lainnya gitu. Makanya statement seperti apa yang baik itu ya yang menjawab pertanyaan gitu. Dan logical framework-nya bisa diikuti karena tim review kami itu bukan dari bidang studi yang spesifik gitu ya. Mereka juga dari mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kami tidak kemudian mengkhususkan untuk pelamar yang di bidang kesehatan akan direview oleh tim dari kesehatan, itu tidak. Jadi yang akan direview adalah logical framework-nya, statement-nya nanti itu logis nggak, apakah layak dia menerima beasiswa dengan janjinya itu, dengan pengalaman yang saat ini sedang dilakukan dan background yang sudah dikerjakan, ke depannya akan seperti apa, itu apakah memang cukup logis gitu ya. Jadi intinya saya sudah melakukan ini, saat ini sedang melakukan seperti ini, nantinya setelah kembali seperti apa, itu aja yang perlu ditekankan untuk setiap pengisian. Silahkan ditambahkan Mbak Vika. Ya, cukup itu Bu Tuti. Paling ya menambahkan sedikit saja. Selain itu, ya jangan lupa teman-teman balik lagi ya, untuk tetap logis ya seperti Bu Tuti tadi. Jadi jangan terlalu muluk, jangan terlalu abstrak. Jadi pertama tentunya struktural ya, runtut itu tadi, dan dikaitkan dengan pilihan program studi. Dan teman-teman jangan lupa ini juga,
research dulu ya lebih dalam tentang pemilihan program studi dan universitasnya. Jadi baca-baca dulu, cari tahu apa sih yang dipelajari dalam program studi tersebut, kurikulumnya apa saja, lebih detail, apa sih keunggulannya dibandingkan dengan program studi yang ada di universitas lain yang menawarkan hal yang sama misalnya begitu. Jadi teman-teman sudah benar-benar menguasai dengan betul konten yang sedang ditulis, sehingga nanti ketika penulisan esai ataupun lolos ke tahap wawancara, teman-teman sudah bisa mengkaitkannya dengan baik terhadap mimpi-mimpi teman-teman juga gitu, rencana ke depannya seperti apa, dan tentunya dikaitkan dengan kegiatan teman-teman, misalnya komunitas yang sedang digeluti atau hal-hal lain yang sedang menjadi aktivitas teman-teman saat ini. Jadi itu akan terlihat lebih konkret, gitu, lebih nyata, sehingga harapan ke depannya pun juga terlihat lebih logis. Gitu. Ini. Oke, ya baik, terima kasih. Iya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang cukup panjang pertanyaannya, ini sepertinya sangat teknis di pengisian aplikasi dari Anissa, Universitas Jember. Dalam link OASIS ada qualification untuk level secondary high school, qualification name-nya itu diisi apa? Untuk undergraduate qualification name-nya, saya isi Bachelor of Arts. Untuk poin professional membership itu seperti apa? Apakah organisasi saat di kampus bisa dimasukkan atau komunitas belajar setelah lulus juga bisa dimasukkan? Terima kasih. Ini cukup panjang pertanyaannya, Ibu. Silahkan, Mbak Ika. Tadi, maaf, Mbak Marni boleh diulang yang bagian setelah bachelor yang menuliskan. Oke, baik. Undergraduate. Iya, sebentar saya scroll down. Atau mungkin bisa di copy paste ke sini. Oke, ya baik. Ya, dia sudah. Maaf, sebentar. Ya, tadi itu terkait tentang pengisian di OASIS untuk bachelor. Wah, saya kenapa ini? Atau kita pindah ke pertanyaan lain saja, ini sudah tenggelam. Baik, ya. Sebentar. Ini sebenarnya banyak juga yang bertanya apakah materinya bisa di-share ke peserta. Oh iya. Iya, kalau untuk presentasi ini panduan bagi saya dan Mbak Vika untuk mempresentasikan informasi. Jadi kami tidak bisa share kepada peserta karena di situ kan hanya judul-judulnya saja. Untuk informasi yang lengkap, teman-teman bisa ambil di brosur di website, itu lebih lengkap lagi. Jadi seperti tadi kan saya hanya highlight tertentu untuk informasinya dan kami sampaikan lebih banyak secara lisan. Jadi takutnya nanti malah membingungkan untuk dibaca. Silahkan mendatangi website kami untuk download brosurnya secara lengkap. Itu Mbak Marni. Oh iya baik, ini sudah ketemu pertanyaan yang tadi Bu, ini dari Anissa Universitas Jember. Dalam link OASIS ada qualification untuk level secondary high school, qualification name-nya diisi apa Bu? Untuk undergraduate qualification name-nya saya isi Bachelor of Arts. Untuk poin professional membership itu seperti apa? Apa organisasi saat di kampus juga bisa dimasukkan? Untuk komunitas belajar setelah lulus yang bisa dimasukkan seperti apa? Dan organisasi seperti apa yang boleh dimasukkan dalam list? Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya, Bu. Saya coba urutkan dari pertama ya. Jadi level secondary atau high school yang dimasukkan itu ya high school diploma ya, misalnya lulusan SMA gitu ya, kita tinggal bilang saja high school diploma atau SMA. Dan undergraduate betul gelarnya ya, gelar S1-nya. Kemudian untuk professional membership itu apakah bisa organisasi kampus dimasukkan? Bisa.
Dan akan lebih baik sebenarnya kalau pengalaman organisasinya yang relevan terhadap program studi yang teman pilih. Tapi kalau misalnya tidak, itu juga tidak apa-apa, itu akan menjadi poin plus. Itu jadi di sini apa aja? Atau komunitas belajar setelah lulus yang bisa dimasukkan, organisasi seperti apa yang boleh di-list. Sebenarnya apa saja? Jadi keterlibatan teman-teman di luar kegiatan akademik ya, organisasi internal kampus atau eksternal itu boleh dimasukkan pengalamannya di sana, terutama yang akan menjadi poin plus bagi pemilihan program studi, misalnya mendukung atau misalnya teman-teman terkait dengan hubungan bilateral Australia-Indonesia, misalnya pernah punya pengalaman seperti itu akan lebih baik gitu. Jadi apapun itu sebenarnya masukkan saja pengalamannya. Iya, baik. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Mungkin masih bisa menjawab 1-2 pertanyaan. Ya, ini saya bacakan pertanyaan dari Ulil Ahsan, Wajo, Sulawesi Selatan, terkait Krikos Code. Di platform Oasis ada isian Krikos Code yang muncul secara otomatis. Nah, yang dimasukkan itu spesifik. Kebetulan Krikos Code Doctor of Philosophy yang dia masukkan secara otomatis mengisi specific field physics. Padahal target jurusan yang dituju itu katanya geoscience dan tidak ada lagi opsi lain. Apakah ini akan berdampak pada keberhasilan aplikasi? Karena mengingat ini sangat teknis persoalan dan tidak bisa dihindari. Seperti itu pertanyaannya, Bu. Ini teknis pada saat pengisian. Aku jawab Mbak Vika ya. Nanti Mbak Vika bisa tambahkan. Jadi untuk Krikos Code ini justru mengapa kami minta ini untuk memastikan bahwa pelamar itu memang benar-benar ingin mengambil jurusan tersebut gitu. Apakah jurusannya tepat atau tidak dengan yang akan dipelajari? Karena judul jurusan itu kan memang berbeda ya, kadang-kadang antara jurusan di Indonesia dengan di Australia. Setelah kita masuk ke dalamnya itu mungkin akan berbeda gitu. Jadi misalnya kita akan mempelajari tentang epidemiologi misalnya. Kita akan mempelajari manusianya atau kepada yang lainnya. Itu kan juga akan berbeda ya. Flu burung misalnya. Kita akan mempelajari penularan di manusianya atau di hewannya. Nah, kita akan spesifik di mana. Itu yang tahu adalah pelamarnya. Jadi jangan sampai seperti kasus yang ini ya, tentang filosofi, tapi yang di situ spesifik field-nya untuk yang dipilih itu di fisik. Kalau memang itu nggak sesuai ya bisa cari universitas lain yang sesuai. Jangan memaksakan hal, sedangkan itu berikan seperti yang kita cari, gitu kan. Saya kurang paham tentang di PIP. Ini kan sudah menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan ingin kita pelajari kan. Kalau kita mau mempelajari geoscience misalnya, carilah universitas lain yang dia memberikan jurusan tentang geoscience, karena yang akan kita pelajari memang geoscience ini. Jadi jangan memaksakan harus di universitas tersebut, sedangkan materi yang nanti akan dipelajari adalah materi yang bukan menjadi kebutuhan kita. Itu nanti juga akan menjadi poin ketika review. Artinya akan mengambil geoscience, mengapa memilih universitas yang dia hanya memberikan fisik saja. Nanti akan ketahuan di situ. Jadi yang menyebabkan gagalnya itu ya itu tadi, runtutnya tadi, logicalnya tadi. Kita mau belajar itu kenapa memilihnya jurusan yang ini. Gambarannya seperti itu. Mbak Vika mungkin bisa tambahkan. Nah, itu sudah cukup. Saya tambahkan gambaran terkait Krikos aja ya. Jadi teman-teman di sini kalau memiliki pengalaman seperti ini, jadi
bisa mencari dari pilihan universitas lain di Kraikos. Mungkin bagi yang belum tahu, ini saya kopikan ya linknya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada pilihan universitas, misalnya teman-teman pilih jurusan let's say apa ya, fisiologi, itu adanya di universitas apa aja, misalnya begitu. Filosofi adanya di mana saja. Tidak punya banyak referensi. Teman-teman bisa research lagi nanti mana yang kurikulumnya paling tepat dengan pilihan teman-teman. Itu linknya ya. Bentar. Oke, baik. Ya, ini mungkin terima kasih Ibu Titi dan Ibu Mbak Rianti. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, ini terkait kondisi pandemik sekarang, COVID. Apakah ini ada pengaruhnya untuk penerimaan beasiswa Australia Awards ini? Apakah ada misalnya penurunan kuota atau misalnya jadwal di tahun depan ada perubahan atau tetap seperti tahun ini atau seperti tahun sebelumnya? Seperti apa, Bu? Oke. Sejauh ini kami melakukan semuanya business as usual, Mbak. Jadi kami sejauh ini melakukan rencana yang sudah kami buat. Tadi saya presentasikan, kami akan ada 200 sampai dengan 250 beasiswa yang tersedia. Itu masih sampai dengan saat ini kita masih mengacu pada informasi itu. Nah, mengenai bagaimana teknisnya dan sebagainya itu yang nanti kami akan selalu menyesuaikan dengan kondisi. Sejauh ini belum ada perubahannya, Mbak Rika ya. Ya, jadi ya Bu Tuti sudah sampaikan ya, kita masih mengamati kondisi, nantinya akan diberitahukan tentunya kalau ada perubahan. Perubahannya lebih ke jadwal sih, Ibu Mani. Jadi kalau mengenai beasiswanya, saat ini pemerintah Australia masih berkomitmen untuk memberikan beasiswanya. Karena kami masih melakukan outreach, kami belum di-stop untuk melakukan kegiatan ini. Jadi semuanya masih yang direncanakan. Oke, baik. Ya, terima kasih Ibu Tuti, terima kasih Mbak Riantisa. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mungkin saya mempersilahkan kepada teman-teman dari IKAMA, Ibu Eni, mungkin ada yang ingin ditambahkan di bagian Q&A ini. Silakan Ibu Eni. Ibu Eni. Iya. Baik. Terima kasih. Saya juga sambil mendengarkan penjelasan dari narasumber Ibu Tuti dan Ibu Riantisa. Saya juga membaca-baca pertanyaan. Kelihatannya memang semua hal yang berhubungan dengan teknis dan menurut kami dari IKAMA sebagai alumni, untuk semua pertanyaan yang bersifat teknis memang sudah dijawab semua, jadi kami merasa tidak perlu menambahkan apa-apa. Mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai alumni Australia adalah semua kami yang ada di IKAMA dan teman-teman baik yang menggunakan beasiswa Australia Awards maupun yang self-funding yang menjadi member IKAMA, itu semua mengatakan bahwa pengalaman belajar dan hidup di Australia itu sangat menyenangkan, sehingga tidak heran kalau setelah selesai S2 mau lanjut lagi S3 di Australia. Sehingga kalau ada yang merasa agak kesusahan atau harus berjuang beberapa kali untuk melamar, menurut kami itu sangat worth it lah. Karena memang pengalaman belajar dan hidup di Australia itu sangat valuable dan memang layak untuk diperjuangkan. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Oke, iya. Baik, Ibu Eni, terima kasih banyak. Tidak ada tambahan lagi dari IKAMA. Kami sampaikan bahwa rekaman kegiatan kita
dari pagi hingga siang hari ini. Bisa teman-teman lihat kembali di channel YouTube Bakti dengan nama Bakti Foundation. Jadi bisa dilihat lagi diskusi hari ini. Kemudian informasinya juga nanti akan kami letakkan di sosial media Bakti. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di penghujung acara atas nama Yayasan Bakti Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. Kami bekerja sama dengan Ikatan Alumni Mahasiswa Australia dan Australia Awards Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami tentunya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Tuti Rahaju dan Mbak Ratisya atas waktunya, atas penjelasannya yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau informasi lebih lanjut mengenai Australia Awards Indonesia, silakan mengakses ke website Australia Indonesia www.australiaawardsindonesia.org. Di sana Bapak Ibu bisa menemukan informasi-informasi lengkap seperti juga yang telah disampaikan oleh Ibu Tuti Rahaju. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tuti, kepada Mbak Diantisha untuk waktunya. Senang sekali bisa menghadirkan Ibu di ruang diskusi kita. Terima kasih kepada Ikama juga. Teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai kegiatan ini bisa menghubungi kami di email yang ada di poster. Baik, kalau begitu dengan mengucapkan alhamdulillah kami menutup kegiatan webinar kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu.